Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pernyataan dari dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada mata kuliah Ekonomi Pancasila. Perkenalkan, saya Emma Yunika Puspasari, dosen pada Departemen Ekonomi Pembangunan, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada pertemuan ini, saya akan memandu saudara-saudara memasuki ruang reflektif sekaligus konstitusional dari salah satu mata kuliah fundamental dalam pengembangan paradigma ekonomi Indonesia, yakni Ekonomi Pancasila. Mata kuliah ini tidak semata mengajarkan konsep ekonomi normatif, tetapi merekonstruksi cara pandang kita terhadap pembangunan, distribusi produksi, dan konsumsi, dengan berakar pada nilai-nilai luhur ideologis. Di tengah dominasi indikator seperti Gross Domestic Product yang bersifat kuantitatif, agregatif, dan teknokratis, ekonomi Pancasila hadir sebagai tawaran sistem yang holistik dan berkepribadian, dengan pendekatan nilai, keadapan, dan kesejahteraan kolektif sebagai inti dari analisis. Kita akan menelaah bagaimana 5 sila Pancasila dapat diterjemahkan ke dalam praktek ekonomi real melalui pendekatan teoritis dan visual dari beberapa kurva yang diimbangi moralitas untuk keadilan distribusi hingga fungsi kesejahteraan sosial untuk redistribusi berbasis etika. Dengan demikian, perkuliahan ini bukan hanya memperkaya saudara-saudara dengan literasi ekonomi, tetapi juga membentuk karakter ekonom konstitusional. Oleh karena itu, capaian pembelajaran mata kuliah ini tidak hanya terbatas pada penguasaan teori ekonomi konvensional yang diinterpretasikan secara ideologis, melainkan juga mendorong mahasiswa untuk mencapai pembelajaran mata kuliah. Di antaranya, mahasiswa mampu menganalisis keterbatasan paradigma ekonomi konvensional dan mengkritisinya dari perspektif nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma alternatif pembangunan yang berpusat pada manusia dan keberadaban sosial. Mahasiswa mampu mengkaji kedudukan ekonomi Pancasila sebagai sistem normatif konstitusional dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mahasiswa mampu menginterpretasikan kelima sila Pancasila sebagai prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi nasional dan mengartikulasikannya dalam bentuk tindakan ekonomi real. Mahasiswa mampu merancang model sistem ekonomi berbasis Pancasila dalam konteks desa, masyarakat adat, dan komunitas lokal yang berorientasi pada transformasi sosial dan berkelanjutan. Materi yang akan menjadi bahasan pertemuan ini antara lain keterbatasan GDP sebagai indikator kesejahteraan, formulasi sistem ekonomi berbasis ideologi Pancasila, integrasi dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam pengambilan keputusan ekonomi, rekonstruksi paradigma ekonomi dari rasionalitas individual ke rasionalitas sosial, dan urgensi model ekonomi nasional yang kontekstual dan berkeadapan. Ada beberapa rujukan dan referensi mata kuliahnya, diantaranya Refrison Basir, Mubiarto, Awan Santoso, Benhard Limbong, Emil Salim, Sri Edi Swasono, dan tentunya Frans Magnik Suseno. Rujukan-rujukan tersebut tentunya dapat diakses melalui LMS mata kuliah di Sibejar masing-masing. Perkuliahan ini menerapkan pendekatan student-centered learning dengan strategi utama project-based learning, serta contextual learning yang berorientasi pada pengembangan kesadaran ekonomi kritis dan nilai-nilai konstitusional Indonesia. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori ekonomi secara tekstual, tetapi diajak untuk melakukan refleksi, analisis, dan praktik langsung dalam memahami problematika indikator ekonomi, serta merumuskan solusi untuk kerangka ekonomi Pancasila. Kemudian mahasiswa diajak untuk mengembangkan dan mengkritisi beberapa indikator makroekonomi ortodoks melalui pendekatan etik, distribusi, dan keberlanjutan. Mahasiswa diajak untuk merumuskan alternatif sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Serta dapat menumbuhkan kecakapan berpikir kritis dan solutif terhadap isu-isu ekonomi nasional melalui tugas proyek tematik berbasis realitas.
menanamkan kesadaran bahwa ekonomi bukan sekedar angka, melainkan juga sistem nilai dan arah bagi peradaban ekonomi nasional. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas, yaitu mata kuliah Ekonomi Pancasila dengan topik redefinisi paradigma pertumbuhan dalam kerangka ekonomi Pancasila. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana peradaban ekonomi sebuah negara Indonesia. Selama ini kita selalu berkecimpung di dalam indikator-indikator makroekonomi yang bersifat kuantitatif. Saya berikan sedikit contoh, misalkan saudara-saudara itu pergi ke kafe, ngopi. Ngopi itu berarti tindakan apa? Ngopi berarti tindakan apa? Tindakan konsumsi. Ketika saudara ngopi, kemudian saudara membayarnya pakai e-walletnya, secara otomatis itu akan masuk ke dalam transaksi konsumsi suatu negara. Saudara pernah mendengar istilah salah satu indikator makroekonomi GDP, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product dalam indikator makroekonomi itu bersifat kuantitatif, ya sangat kuantitatif. Apa yang diukur di dalam GDP? Yang diukur di dalam GDP adalah konsumsi. Nah, ketika kamu itu saudara minum kopi glegek, nah, kemudian bayar pakai e-wallet, maka disitulah masuk konsumsi. Setiap harinya, setiap jamnya konsumsi di Indonesia itu karena saudara memenuhi kebutuhan konsumsi, maka transaksinya dia akan menciptakan angka-angka yang semakin bertambah. Ingat, konsumsinya ya. Dia tidak menghitung bagaimana saudara itu suka terhadap kopinya, tidak menghitung itu. Kopi apa yang saudara beli? Apakah Starbucks atau kopi lokal atau kopi Dampit Malang? Dia nggak menghitung itu. Kemudian apa lagi? Ada pengeluaran government expenditure. Nah, CGI. Kemudian ada investasi, ada ekspor, dan ada impor. Inilah indikator makroekonomi yang selama ini selalu kita agung-agungkan bahwa ketika suatu negara itu mengalami peradaban pertumbuhan ekonomi yang maju, maka GDP-nya harus tinggi. Untuk mengukur GDP, itu tidak hanya dilihat dari pendekatan, ini namanya pendekatan apa? Pendekatan pengeluaran, GDP expenditure. Ada lagi GDP produksi, and so on. Nah, dari semua indikator makroekonomi ini nanti yang akan kita bahas lebih mendalam. Apakah benar selama ini ketika mengukur kesejahteraan suatu negara, indikator salah satunya adalah GDP? Cukupkah GDP itu untuk mengukur kesejahteraan masyarakat kita? Jadi GDP adalah nilai total. Nah, kalau di situ kita akan melihat GDP itu sebenarnya mempresentasikan atau merepresentasikan total nilai moneter ya, dari barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara. Bayangkan lagi ya. Jadi GDP, misalkan kita adalah warga negara Indonesia, kita tinggal di Indonesia. Kemudian ada warga negara
asing. Dia tinggal di Indonesia. Dia menjalankan tindakan dan kegiatan ekonominya masuk ke dalam GDP. Nah, GDP kita. Inilah kadang-kadang yang sempat kita pikirkan, kenapa tolak ukur pertumbuhan ekonomi selalu dilihat dari GDP? Kenapa tidak GNP? Apa perbedaan antara GDP dan GNP? Apa perbedaan antara GDP dan GNP? Sama-sama merupakan indikator kuantitatif untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Tapi selama ini yang kita pakai ranknya itu dari World Bank, dan ini pengukuran global, selalu kita memakai GDP. Kenapa tidak memakai GNP? Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang makro yang lebih universal, GNP ini lebih bisa menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Kita lihat dari definisinya GNP. GNP adalah total apa? Total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia. Baik kamu mau tinggal di Indonesia atau kamu mau tinggal di luar negeri, jelas di situ. Ya, jelas di situ tindakan ini semua mulai dari konsumsi, kemudian pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor, impor, itu yang dilakukan oleh kita, dilakukan oleh saudara-saudara kita. Jadi tidak tercampur dengan konsumsi luar atau warga negara lain, warga negara asing. Oke, selain itu, ya tadi sudah kita bahas ya, GDP pendekatannya sangat kuantitatif dan dia bersifat positivistik. Nah, selama ini teknokrat kita, politisi kita, ekonom kita lebih banyak melakukan pendekatan dari sudut GDP untuk mengukur berapa pertumbuhan ekonomi kita mulai tahun 2024 sampai ke belakang. GDP kita mengalami kenaikan. Iya betul, GDP kita mengalami kenaikan. Satu hal lagi, ketika saudara melihat dari itu tadi, GDP, indikator GDP, di situ apakah ada hal lain yang bisa dihitung? Nah, seperti yang saya contohkan tadi, kamu suka kopi lokal, kopi dampet, karena kopi dampet itu rasanya sangat enak. Atau karena ini banyak ceweknya, misalkan skincare, siapa sih nggak pernah pakai skincare di sini? Ya semuanya pakai skincare ya. Nah, rata-rata skincare-nya skincare lokal atau skincare Korea. Oh, lokal. Skincare lokal tuh apa aja mereknya? Wardah. Oh, Wardah. Terus selain Wardah apa? Emina. Terus apa lagi? Sari Ayu. Nah, ada yang pakai skincare di luar jangkauan lokal nggak? Skincare Korea misalkan. Sekarang kan banyak standar kecantikan masyarakat Indonesia itu, cewek-cewek sekarang, ciwi-ciwi sekarang itu kan suka. Nah, ya kan kita mengalami pergeseran standar kecantikan ya. Ekonomi Pancasila. Pancasila itu kan ada 5 sila. Sila 1. Nah, itu kan sila satunya. Di dalam ekonomi berarti kita sebut bagaimana tindakan ekonomi yang berketuhanan. Berarti adalah ekonomi yang spiritual, spiritual. Keputusan dan tindakan ekonomi yang dibatasi oleh nilai, moral, etika, dan tanggung jawab spiritual. Nah, sebagai mahasiswa, kamu pernahkah menjalankan ekonomi spiritual? Pernah nggak? Ya pernah dong, masa nggak pernah? Kamu yang misalkan beragama Muslim, nah, pernah nggak makan lalapan babi? Atau yang beragama Hindu, pernah nggak makan daging cincang sapi? Nah, itu sebenarnya, kemudian kalau yang dalam Muslim ada konteks, ada etika, ada moral, ada nilai yang dibungkus halal dan haram.
Nah, itu pun sebenarnya termasuk bentuk ekonomi spiritual. Kamu pernah korupsi nggak? Enggak. Masa? Kalau pernah korupsi wes coret gitu ya. Ekonomi spiritualnya coret, apalagi yang beradab wes gak belas ya. Coret ya. Sistem ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu secara adil dan martabat. Nah, kemudian ada lagi ekonomi gotong royong. Ekonomi gotong royong seperti apa? Banyak contohnya ekonomi gotong royong, tidak hanya koperasi, tidak hanya UMKM, ya kan? Saudara pernah melakukan belajar kelompok untuk memenuhi tugas. Sebenarnya itu kegiatan ekonomi gotong royong. Ekonomi mufakat, tahu nggak? Contoh sehari-hari aja, kamu pernah belanja di pasar nggak? Pernah belanja di pasar? Pernah melakukan tawar-menawar? Misalkan kamu beli brambang, kamu beli bawang, akhirnya jadilah equilibrium price, tahu? Ya kan, kurva bertemunya permintaan dan penawaran. Nah, itu pun sebenarnya juga ekonomi mufakat. Di kita dijadikan transaksi jual beli. Nah, itu adalah ekonomi mufakat. Dan yang kelima adalah ekonomi berkeadilan. Nah, saya berikan contoh kurvanya ya. Wah, ini gimana kok ya? Sila 1 ada kurvanya ya. Ekonomi spiritual. Kurva indifference yang dibatasi oleh moralitas menunjukkan bahwa pilihan ekonomi yang bermoral lebih disukai meski utilitasnya tampak lebih rendah. Ketika saudara, apa sih kurva indifferent itu? Apa kurva indifferent? Kurva indifferent. Loh, apa kurva indifferent itu? Kurva yang menggambarkan apa? Berbagi kombinasi dua barang atau jasa. Ya, yang memberikan utilitas yang paling tinggi. Selama ini ketika kita belajar mikro, kita belajar makro, indifferent curve berarti yang paling tinggi yang hijau atau yang biru? Yang paling tinggi yang mana? Ini loh dari garis. Yang dari garis ini berarti yang mana? Yang hijau. Hijau ini ketika saudara memiliki utilitas paling tinggi. Di dalam ekonomi Pancasila, ini ekonomi ortodoks ya kalau seperti ini. Di dalam ekonomi Pancasila, ketika saudara mau mengkombinasikan dua barang, mana yang paling memberikan utilitas paling tinggi menurut kamu, itu harus dibatasi dengan constraint moral, constraint nilai. Itu kamu nggak bisa seenaknya. Mau belanja apapun seenaknya, mbok borong seenaknya tanpa ada ya. Seperti tadi, mau kopi ya. Mau kopi, ternyata yang kamu beli Starbucks. Nah, di dalam kurva indifferent, paling tinggi Starbucks-nya di mana konsumsi kopi? Ya di garis hijau ini. Di garis hijau. Kamu beli seenaknya Starbucks, duitmu sampai habis. Nah, kemudian kamu nggak beli skincare lokal, yang penting ngopi buat status gitu ya. Status nih di media sosial, kopi pakai Starbucks. Akhirnya nggak beli skincare yang lokal. Nah, ini salah di dalam ekonomi Pancasila. Harus dipakai constraint moral. Ini garis merah sebagai pembatas. Nih ya, contohnya skincare lokal, halal, etis, ramah lingkungan. Skincare impor, murah. Ini saya gambarkan skincare lokal ya. Yang ini adalah skincare yang impor. Nah, ini adalah constraint-nya, constraint moral, nilainya. Ya. Nah, titik konsumsi etis berada di 4,25, artinya 4 unit skincare lokal plus 2,5 unit skincare impor. Alasan ekonominya apa di situ? Mahasiswa tidak memaksimalkan utilitas di IC2. Dia nggak boleh di sini. Kalau di IC2, dia namanya melakukan, kalau misalkan dia di sini, yang lebih baik itu yang di sini, titik hitam ini ya. Yang saya bilang tadi, berapa? 2 dan 4 kurang ya. Ini adalah pilihan etis mahasiswa karena dia tidak melewati yang ini. Yang ini etis nggak?
Ya masih etis tapi masih ada yang di bawahnya. Dia lebih memilih yang lokal di sini. Dia tahu pertimbangannya. Itu loh ya. Nah, tapi memilih kombinasi yang cukup secara kepuasan dan dia patuh secara moral. Ini mencerminkan rasionalitas terbatas yang dibingkai oleh etika. Ingat, constraint-nya adalah garis merah. Ketika kita belajar ortodoks, ekonomi ortodoks, maka ketika indifferent curve ya sudah pilih yang hijau karena paling tinggi misalkan di titik ini. Tapi di dalam ekonomi Pancasila nggak boleh, harus dikasih constraint moral atau constraint nilai. Itu sebagai bounded rationality atau moral constraint. Ini inti dari ekonomi Pancasila, sila 1. Paham ya ekonomi Pancasila seperti apa? Dia tidak membuang ekonomi ortodoks, tapi dia mengadaptasi mana yang cocok, sistem yang berlaku dengan sistem ekonomi kita. Berlaku nggak ini? Kamu berlaku juga nggak? Iya loh di kehidupan sehari-hari kamu ya. Nah ini juga kurva Lorenz, sila kedua. Kurva Lorenz memperlihatkan keadilan distribusi pendapatan dengan ketimpangan yang rendah. Nah, itu semakin melengkung jauh dari garis 45 derajat, makin besar ketimpangan. Mahasiswa kaya yang bisa menikmati skincare berkualitas. Skincare berkualitas katakanlah skincare yang impor. Semakin mendekati garis 45 derajat, nah keputusanmu semakin beradab. Itulah ekonomi beradab. Tindakanmu berarti membeli dan mengkampanyekan skincare lokal yang terjangkau dan berkualitas agar akses merata bukan hanya untuk yang mampu. Nah, sama sila ketiga juga gitu. Dia punya kurva PPF. Nah, sila keempat dia punya kurva kesenjangan MPB versus MSB. Nah, ini fungsi kesejahteraan sosial Samuelson ya. Saya mengadaptasi dari teorinya Samuelson juga. Fungsi kesejahteraan sosialnya menunjukkan keseimbangan utilitas antar individu dalam kerangka redistribusi yang adil. Itu dicocokkan dengan kisah saudara sehari-hari itu seperti apa. Ekonomi Pancasila itu melekat di dalam perilaku ekonomi dan tindakan ekonomi kita. Percaya nggak percaya, memang itu kenyataannya. Ya. Jadi sistem ekonomi apa yang ada di Indonesia? Ya sudah, jawab aja secara lantang. Sistem ekonomi, Pancasila. Sesuai apa? Sesuai dengan aturan kerangka tadi, pasal 33 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 ya. Ya, yang kita bahas secara mendalam tadi ayat 1 sampai 3. Baik, untuk lebih memahami bagaimana sistem ekonomi Pancasila, cara kerja ekonomi Pancasila di dalam perekonomian kita, dan lebih mengasah dan membuat liar sudut pandang kita ya, agar kita itu tidak termaktub hanya pada ekonomi ortodoks saja. Nah, mari kita bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, yang belakang kelompok 3, dan 3 orang kelompok 4. Kita bagi jadi 4 kelompok. Kemudian apa yang kita bahas? Nah, kita bahas dulu yang pertama, yang ekonomi spiritual. Keputusan dan tindakan ekonomi mahasiswa ya. Ingat ya, karena kita saudara sebagai mahasiswa berarti ya cocokkan dengan tindakan ekonomi mahasiswa. Keputusan dan tindakan ekonomi mahasiswa yang dibatasi oleh nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Ya. Nah, di sini nanti saudara silahkan buat kurva indifferent. Bagaimana ekonomi spiritual ini digambarkan ke dalam kurva indifferent. Keputusan dan tindakan ekonomimu untuk mengkonsumsi 2 barang yang berbeda. Nah, utilitasnya seperti apa? Nah, itu silahkan dikerjakan. Nanti saya ambil 2 orang ya untuk presentasi.
saya mau menjelaskan hasil dari diskusi dari kelompok 3 mengenai kurva indifference di ekonomi spiritual. Jadi menurut kami sebagai mahasiswa, konsumsi terbesar kami yaitu bukan terbesar sih, konsumsi kami selain skincare ada juga fashion, di mana kita fashion itu tidak membeli secara lokal saja. Kita mengenal e-commerce seperti Shopee, terus Lazada dan lain-lain, di mana kita bisa melakukan pembelian fashion dari luar, bukan hanya lokal. Menurut kelompok saya, di mana sekarang itu banyaknya mahasiswa yang lebih condong ke arah fashion luar, karena yang lucu, imut, seperti fashion Korea kan lucu gitu Bu ya, lucu, warnanya cantik-cantik. Tadi saya dan kelompok saya untuk pola kurvanya itu ada di yang hijau, di mana mahasiswa sekarang masih batas moralitasnya masih sedikit tinggi gitu, belum. Oke, berarti di IC2. Di IC2. Ya, IC2. IC itu indifferent curve ya. Jadi garis hijau ini adalah indifferent curve 2 dan garis biru ini adalah indifferent curve 1. Oke, lanjutkan Mbak Naili. Di mana pola konsumsi mahasiswa ini untuk fashionnya masih tinggi untuk membeli barang luar daripada barang lokal, seperti itu Bu. Kan gitu. Kalau saya sendiri itu pernah merepresentasikan dari ekonomi spiritual yang sila pertama ini, ada itu terkait skincare itu sendiri. Bisa dibilang sekarang itu udah mulai beralih ke skincare lokal, kayak produknya Wardah itu sendiri. Nah, bisa dibilang produk Wardah ini udah bisa bersaing dengan produk luar dibandingkan, intinya seperti itu. Dan bisa dibilang kualitasnya itu juga lebih bagus gitu. Oke, Itu kemudian contohnya Bu. Nah, coba pada awalnya kamu di mana posisinya? Utilitas tertinggimu di mana? Di IC2 atau di IC1? Di ini Bu, yang hijau ini. Yang hijau di IC2 iya. sama. Nah, ketika kamu tahu bahwa yang kamu lakukan itu adalah salah satu tindakan ekonomi yang mencerminkan ekonomi spiritual, kamu lebih memilih skincare lokal sehingga kamu akan mengurangi produk luar di titik ini. Titik ini adalah titik yang paling etis, titik yang paling ideal, karena cukup ya. Saya rasa saudara juga harus terus membuka wawasan, terus membuka sudut pandang, karena kita semakin kesini kita makin terus belajar. Kita tidak boleh berhenti belajar. Kalau perlu ya tadi kita harus kejar tadi ya, selat malaka tadi ya. Gimana caranya selat malaka itu biar berbayar, biar menghasilkan uang ya buat bayar utang. Negara kita 7 turunan itu tanggung hutang. Oke, sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.